Assalamualaikum. Halo, ketemu lagi bersama aku Fitria Maharani di channel YouTube Ya Ini Aku. Kali ini dengan pembahasan yang berbeda, kali ini mengenai manajemen peserta didik dengan topik utama mengenai sistem zonasi di Indonesia. Semoga kalian suka. Selamat menikmati. Jangan lupa, saran dan kritik bisa disampaikan di kolom komentar. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah, yaitu penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, ruang lingkup dari manajemen peserta didik sendiri terdiri dari 5 poin penting sebagai berikut: perencanaan peserta didik baru, penerimaan peserta didik baru, pengawasan peserta didik baru, pengevaluasian peserta didik baru, pemantauan lulusan dan alumni. Sistem penerimaan peserta didik baru PPDB terus disempurnakan dari tahun ke tahun. Meski demikian, sejumlah persoalan masih ditemui. Indonesia berupaya meningkatkan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi. Hasil kajian mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sistem zonasi di negara-negara lain ditopang oleh keselarasan dengan kebijakan nasional pendidikan pendamping, seperti akselerasi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia guru. Penerapan sistem zonasi tidak hanya bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan, namun juga mendorong partisipasi aktif sekolah dan wali murid dalam perencanaan pendidikan. Tantangan utama dalam penerapan kebijakan zonasi adalah kurangnya kesiapan pemangku kepentingan yang terimbas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan tidak boleh lagi ada pengastaan sekolah. Selama ini, masyarakat terlena dengan istilah sekolah unggulan dan sekolah favorit. Sekolah-sekolah dengan istilah tersebut selama ini hanya menerima anak-anak dengan kemampuan akademis tinggi yang mayoritas berasal dari kalangan sosial ekonomi mapan. Sebaliknya, terdapat sekolah-sekolah pinggiran yang diisi mereka dengan prestasi akademik yang beragam, bahkan tak jarang berisi siswa dengan prestasi akademik rendah dan berasal dari keluarga kurang. Dituangkan dalam Permendikbud No. 1 bulan April tahun 2018, urutan prioritas seleksi untuk jenjang SD diutamakan berdasarkan usia, baru mempertimbangkan jarak. Untuk SMP dan SMA diutamakan jarak, baru nilai U dan prestasi. Di SEM tidak ditetapkan zonasi, karena karakteristik pendidikan yang berbeda sesuai minat dan potensi siswa. Setiap sekolah harus menerapkan sistem zonasi dan menerima minimal 10% siswa miskin dari total murid baru. Penerapan sistem tersebut pada penerimaan peserta didik baru PPDB menuai pro kontra yang tajam di tengah masyarakat. Sistem zonasi di Indonesia memerlukan pembenahan utamanya dalam pelaksanaan di tingkat lokal. Penerapan sistem zonasi menimbulkan tanggapan positif dan negatif bagi para pemangku kepentingan pendidikan, terutama siswa, orang tua, dan guru. Solusi untuk merespon tantangan tersebut adalah dengan mengkampanyekan kebijakan sistem zonasi lebih dini dan melakukan penajaman kebijakan operasional di daerah, agar sistem zonasi dapat diterima masyarakat dan implementatif dalam jangka panjang, dengan pemerintah menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan kondisi lokal, mengomunikasikan kebijakan zonasi secara akurat, dan melibatkan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi, sehingga akan menjadikan masyarakat menerima serta memahami bagaimana tujuan sistem zonasi yang sebenarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga ilmu ini akan bermanfaat bagi kita bersama. Jumpa lagi lain waktu.